Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rejana Lalulia. Selamat sore saya ucapkan dari Kota Pekanbaru. Saya sekarang sudah berada di Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang merupakan terminal utama di sini, teman-teman. Dan saya sudah berada di tempat pemberangkatan untuk bus-bus malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan bepergian dari Pekanbaru menuju ke Medan, naik Halmahera Switch Kombi. Switch Kombi yang dibangun di bus tronton Scania K410. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di Terminal Bandaraya Payung Sekaki sekitar pukul 17:18 untuk di tempat pemberangkatan bus-bus malam antar kota antar provinsi ini cenderung sepi, teman-teman. Karena kenapa? Untuk pemberangkatan bus-busnya itu kebanyakan pukul setengah 7 sampai pukul 7 malam. Jadi masih lumayan lama, masih ada spare waktu untuk menikmati di sini. Dan yang sudah tersedia di sini adalah Putra Pelangi yang menggunakan sasis Scania K410IB, menggunakan bodi SR2, karoseri Laksana menuju ke Medan. Udah tersedia di pemberangkatan nih. Dan untuk bus Halmahera yang saya naiki itu nanti akan berangkat pukul 7 malam. Saya udah ngambil tiket dari bus Halmahera yang saya naiki, dan untuk Halmahera sendiri itu satu grup dengan Makmur, yaitu Pratama Makmur Jaya, dan satunya Indah Halmahera Nusantara. Dan dalam seharinya dari Pekanbaru menuju ke Medan itu ada beberapa pemberangkatan baik PO Makmur ataupun PO Halmahera. Dan saya tadi ngambil tiket masuk ke dalam, teman-teman. Jadi untuk loket Halmahera itu berada kayak di balik dari loket-loket lain dan berada di paling ujung dekat dengan loket Simpatistar. Nah, untuk harga tiket yang Switch Kombi saya akan naik di kelas eksekutifnya ya. Jadi di sini harga tiketnya adalah 400.000 dan untuk sleepernya karena Switch Kombi ya itu 550.000. Kalau menurut saya pribadi untuk sleepernya 550.000 dari Pekanbaru menuju ke Medan yang bisa dibilang waktu tempuhnya itu minimal 12 atau 13 jam secara normal, itu worth it dan cukup terjangkau sih, teman-teman. Siapa di sini untuk warga Medan atau Pekanbaru yang nggak tahu nama bus Makmur atau Halmahera? Dua bus yang masih dalam satu grup ini sudah bisa disematkan nih sebagai legend untuk moda transportasi penghubung Medan dengan Pekanbaru. Kedua perusahaan ini nggak kalah dalam menghadapi permintaan pasar dan perkembangan zaman saat ini. Untuk saat ini aja terdapat beberapa armada mewah yang dimiliki oleh Makmur ataupun Halmahera, seperti armada dengan sasis Mercedes-Benz 2542, Scania K360, dan bahkan Scania K410. Yang terbaru adalah armada yang dimiliki oleh Halmahera. Tak tanggung-tanggung, layanan armada yang ditawarkan adalah Scania varian terbaru, yaitu Scania K410CB dan dibangun di bodi Legacy SR3 Switch Kombi, garapan dari karoseri Laksana, menjadikannya layanan Switch Kombi pertama di lintasan Medan Pekanbaru nih setahu saya ya. Di dalam busnya hanya tersedia 23 seat yang super nyaman. Namanya aja gabungan Switch dan Kombi. Jadi di dalam busnya itu ada dua kelas yang digabung menjadi satu. Kelas Switch atau yang lebih dikenal dengan kelas Sleeper dan kelas Royal Eksekutif dengan konfigurasi seat adalah 21. Karena jadwal keberangkatan busnya masih lama nih, mari kita hunting dulu ya di Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Armada dari Simpatistar double decker ini baru masuk, teman-teman. Saya pernah naik ini sekali ya, dan bisa dibilang ini salah satu pilihan termewah sih untuk bus malam dari Pekanbaru menuju ke Medan ataupun arah sebaliknya. Di sini tersedia dari 3 kelas, teman-teman. Yang di bagian atas itu seat 22, bagian bawah adalah seat 12, dan di bagian depan bawah itu merupakan seat sleeper, teman-teman. Pemain baru di lintas Medan Pekanbaru, ini juga persiapan berangkat Aerobus yang memiliki relasi dari Pekanbaru ini dengan tujuan akhir sampai ke Terminal Amplas di Kota Medan. Untuk saat ini, teman-teman, dua pemain inilah yang menyediakan layanan bus double decker ataupun bus tingkat di rute Medan Pekanbaru. Untuk Simpatistar merupakan pemain lama yang bisa dibilang udah beberapa tahun ini melayani Medan Pekanbaru dengan layanan double decker. Aerobus ini baru beberapa bulan, teman-teman, dan langsung menyajikan kelas yang cukup mewah, yaitu kelas macam non-stop, tetapi untuk di Aerobus itu disebutnya eksekutif ditambah dengan sleeper. Untuk di sini menggunakan Scania K410
Yang di sana itu menggunakan Volvo B11R 450 horsepower. Pemain Aceh baru datang persiapan berangkat, dan ini bus asli Bengkulu. Wah, PO San teman-teman. Dengan tujuan akhir Pekanbaru. Kelihatannya baru datang deh ya dari Bengkulu teman-teman. Ini teman-teman pada notice nggak sih? Ini kenapa Sympathistar sama Aerobus yang double deck itu nggak berada di dalam tempat ataupun shelter pemberangkatan? Karena alasannya di sini terlalu tinggi teman-teman untuk bodinya. Jadi untuk shelter pemberangkatan di Terminal Bandaraya Payung Sekaki kelihatannya di sini maksimal bisa menampung kayak SHD ataupun double glass kayak gitu ya teman-teman. Dengan kurang lebih tinggi itu sekitar 3,8 secara normal, 3,8 meter. Tetapi untuk double deck seperti ini itu bisa mencapai 4,1 meter. Kemungkinan besar apabila masuk ke dalam shelter itu bakal gasruk di bagian atap dari shelternya teman-teman. Makanya di sini di bagian luar dia untuk tempat pemberangkatannya. Aerobus keberangkatan kedua. Jadi ada 3 armada teman-teman, dan pada hari ini dari Pekanbaru itu ada 2 armada yang berangkat, dan besok cuma 1, besok lusa 2 lagi. Ini keberangkatan agak malam ya, sekitar pukul setengah 8 malaman teman-teman. PO TAM yang melayani relasi dari Pekanbaru menuju ke Dumai menggunakan bodi kekinian Jetbus SHD5 teman-teman. Dan di sini menggunakan sasis Volvo B11R, ganteng banget dengan julukan Fakhira. Wah. Sambil menunggu jadwal keberangkatan, sambil hunting bus di Terminal Bandaraya Payung Sekaki ini teman-teman. Dan ternyata untuk saat ini bus-bus premium yang masuk sini itu banyak banget. Bahkan untuk kelas AKDP menuju ke Dumai, baik PO TAM ataupun Fajar Ya Wisata itu juga menggunakan sasis tronton. Keren banget sih. Mulai berdatangan semua. Ini Sympathistar nonstop teman-teman dengan konfigurasi seat 1-2. Scania K410. Ini Fajar Ya Wisata dari Dumai dengan tujuan Pekanbaru, baru datang teman-teman. Keren banget nih. Armada premiumnya dari Bintang Utara Putra, Volvo B11R 450 horsepower dan menggunakan bodi ultra high deck atau UHD teman-teman. Nah, mantap banget ya. Jadi penuh dengan bus-bus mewah nih. Ini dari Pekanbaru menuju ke Medan teman-teman. Dan untuk yang 2542 Mercy Tronton tanpa AC itu menuju ke Dumai ya. Nah, ini yang berangkat 1626 nih teman-teman. Lanjut terus. Halo Bang. Di sana baru datang Medan Jaya Scania K360, pemain menuju ke Medan juga teman-teman. Wow, rame banget nih. Masih menunggu dari bus Halmahera yang akan saya naiki. Ini terpantau udah sekitar pukul 6 sore atau kurang lebih 1 jam sebelum keberangkatan. Ini armadanya belum masuk di Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Dan untuk di Kota Pekanbarunya, Halmahera ataupun Makmur, tempat naikin penumpang pertama itu berada di terminal ini teman-teman. Walaupun di daerah Harenka itu ada loketnya, di situ hanya tempat untuk parkir dan penjualan tiket aja. Sekitar pukul 18.44 habis sholat maghrib di Kota Pekanbaru. Ini bus yang saya naiki sudah tersedia, yaitu Halmahera yang menggunakan sasis Scania K410 dan dibalut dengan bodi SR3 karoseri Laksana. Di sini di bagian belakang itu ada 2 jendela teman-teman, bagian atas dan bagian bawah. Untuk di bagian belakang ini merupakan kelas suites. Untuk di bagian depan, di bagian samping itu hanya tersedia 1 kaca kayak gini, karena di sini merupakan kelas non-stopnya atau royal eksekutifnya. Dan di bagian depannya juga dikasih tameng ya teman-teman, sebagai pengaman nih untuk di jalan lintas Sumatera. Wah, habis ini kita masuk aja langsung ya.
Kita langsung masuk aja ke dalam busnya. Dan ternyata di sini busnya itu menggunakan sekat ya teman-teman. Oke. Saya akan duduk di seat nomor 1. Kita taruh tasnya dulu aja ya. Nah, untuk di bagian depan di sini ada kursi dengan konfigurasi seatnya adalah 1, 2 dan tersedia 3 baris teman-teman. 1, 2, 3. Ketambahan 2 kursi di bagian sini ya. Jadi totalnya untuk di bagian depan itu ada 11 kursi. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Di sini merupakan kelas sleepernya teman-teman. Nah, di sini untuk kelas sleepernya itu ada 1, 2, 3. Dan di sini kelas sleepernya konfigurasinya adalah 1, 1 teman-teman. Untuk sleepernya kayak gini ya teman-teman. Jadi fasilitasnya itu kursi tidur dan bisa direbahkan untuk bagian dari punggungnya. Langsung tersedia di sini bantal ada 2, terus selimut yang lumayan tebel. Ini ketambahan kresek kelihatannya untuk alas kaki teman-teman. Di depan juga langsung ada audio video on demand dan ini apa nih? Ini panduan untuk menggunakan smart TV-nya atau video on demand, audio video on demand. Di sini ada bottle holder, terus ada colokan USB ditambah dengan lampu baca teman-teman. Apabila kita lanjut ke bagian belakang, ini ada kursi lagi. Nah, jadi apabila kita ke bagian belakang ini macam kayak ada tangga kayak gitu, kita bisa masuk ke ruangan ini. Di sini ada kursi, ketambahan dengan ruangan untuk kru teman-teman, ruang tidur kru. Di belakang sini juga ada toilet nih, yang hanya digunakan untuk buang air kecil dan digunakan saat bus sedang berjalan. Jadi untuk toiletnya terletak di paling belakang dan di ruangan khusus kayak gitu ya. Fasilitas yang ditawarkan di sini, jadi ada kursi yang jumbo banget. Di sini diproduksi oleh Hai, karya dari Rimba Kencana yang sudah terjamin akan kenyamanannya dan langsung mendapatkan bantal ditambah dengan selimut nih teman-teman. Jadi untuk kursinya ini ada beberapa ya, di baris depan ini, terus di belakang dari suite kelasnya. Untuk suite kelasnya itu tersedia 12 kursi. Untuk kursi yang super eksekutif atau non-stop ini di bagian depan itu kurang lebih ada 11 kursi teman-teman. Ruang kemudinya teman-teman. Di sini penuh dengan aksesoris ya. Jadi macam kayak ada gantungan, ini boneka Doraemon. Terus di sini macam boneka bantal bentuk love warna pink kayak gitu teman-teman. Dan apabila kita lihat keluar itu agak bikin pening ya, karena di sini menggunakan tameng. Dan untuk ruang kemudinya seperti ini teman-teman. Nah, kelihatannya untuk di drivernya ini ada pintunya ya. Karena biasanya untuk standar sekarang itu di bagian driver itu udah nggak ada pintu, di pintu mati seperti itu mungkin request dari pihak PO Halmahera ya. Apabila nyoba duduk, ini tuh lega banget. Walaupun saya masih naruh tas di bagian depan sini, tetapi kaki itu masih bisa dilurusin kayak gini teman-teman. Dan untuk di kursi nomor 1 di depannya itu macam kayak ada panel-panel seperti itu. Dan untuk pandangan ke depan ini apabila nggak ada tameng lebih kelihatan jelas sih, tetapi karena menggunakan tameng ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Di depan juga langsung ada TV teman-teman. Dan di bagian atas ini ada lover AC dan ada colokan USB nih untuk ngisi daya. Ini lampu bacanya, wah lampu baca ala SR3 sekarang keren juga ya, yang switch kombi. Jadi nggak terlalu cerah dan nuansanya tuh sama kayak ini. Warna putih kayak gitu teman-teman. Dan ini kelihatannya pendeteksi kayak gitu ya. Di sini suhunya sekitar 26 derajat di dalamnya teman-teman. Dan apabila duduk di nomor 2 ataupun 3 ini juga lumayan lega ya. Jadi tersedia leg rest juga, bisa diangkat. Di sini nggak double leg rest teman-teman. Dan kurangnya di sini kalau menurut saya itu colokan ya. Di sini ada bottle holder, bisa untuk naruh barang atau botol. Terus di bagian armrestnya bisa kita buka. Ini juga ada meja lipat nih. Oke. Mantap teman-teman. Dengan harga 400.000 kelihatannya cukup worth it sih menuju ke Medan ya. Kita absen dulu ya. Di sini ada Putra Pelangi Scania K410 non-stop konfigurasi seat 12.
Di sini ada Makmur, super eksekutif juga, seat 1-2. Di sini ada Halmahera Switch Kombi Tronton. Di sini ada Putra Pelangi yang biasa, Tronton Scania K410 teman-teman. Kita lanjut menuju ke sana. Di sini ada Sympathy Star yang Sweet Sleeper yang menggunakan bodi dari Adi Putro, jadi sleeper dream coach ya. Di sini ada Sympathy Star yang double deck dan di sini ada Aerobus yang double deck. Coba bayangin, ini bisa dibilang tuh premium semua teman-teman. Biasanya untuk Switch Kombi seperti ini tuh dibangun di sasis 1626 ataupun Osor mungkin ya teman-teman. Tetapi untuk Halmahera ini berbeda, yaitu dibangun di Scania K410 yang notabene merupakan sasis Tronton. Di sini untuk standarnya panjangnya itu sekitar 13,5 meter dan untuk tingginya itu sekitar 3,8 meter dan untuk lebarnya itu sekitar 2,5 meter. Makanya karena menggunakan sasis yang lumayan panjang dan masih ada sisa di belakangnya, itu ditambah untuk kandang macan, toilet, dan untuk kursi teman-teman. Ini pilihan bus premium dari Medan menuju ke Pekanbaru ataupun arah sebaliknya itu banyak banget. Teman-teman bisa mencoba kelas layanan mewah, kelas sleeper, kelas bus double decker ataupun royal eksekutif ataupun non-stop seperti ini, itu pilihannya cukup beragam. Jadi teman-teman bisa naik Aerobus, Halmahera, Makmur, Putra Pelangi, terus ada Sympathy Star, belum lagi dari Bintang Utara Putra dan PO-PO lainnya teman-teman. Dan memang kebanyakan untuk bus malam itu pemberangkatan dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki ini sekitar pukul setengah 7, jam 7, setengah 8, kemungkinan paling lambat itu sekitar pukul 8 malam. Dan untuk bus Halmahera yang saya naiki ini, yang sleeper class Switch Kombi, harusnya keberangkatan pukul 7 malam. Kelihatannya masih menunggu beberapa penumpang dan menunggu antrian ya teman-teman. Karena di depan kita tuh masih ada bus lain, bus Makmur teman-teman, yang royal eksekutif atau non-stop juga yang menggunakan seat 1-2. Setelah saya perhatiin, ternyata di bagian lower AC, di sini tuh ada colokan USB dan di sini juga ada colokan untuk Type C, teman-teman. Jadi lumayan effort ya apabila kita ingin ngisi daya, ditambah lagi pengennya tuh dikasih colokan di bagian sini, bagian armrest, tetapi bagian colokannya biasanya ya itu digunakan sebagai penomoran seat. Ternyata belum berangkat. Ini cuma maju doang teman-teman untuk bergantian. Tadi di depannya untuk Makmur yang non-stop itu udah berangkat ya teman-teman. Dan kelihatannya penumpangnya rame sih. Bisa dibilang tuh penuh ya untuk Halmahera ini. Dan walaupun ini baru berjalan sekitar 5 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan, ini menjadi primadona baru di rute Medan menuju ke Pekanbaru sih. Mantap banget. Ini Sympathy Star double deck berangkat terlebih dahulu nih. Ini sebelum berangkat kita juga dapat box kayak gini. Kita dapat snack teman-teman dan kita buka. Isinya cuma ada 1 roti. Tapi rotinya lumayan besar sih. Harganya 2.000-an ya. Lumayan lah ya. Daripada nggak dapat apa-apa nih. Oke, makasih ya Bang ya. Nih kita juga dapat air mineral 600 ml teman-teman. Jadi dapat 1 snack sama air mineral. Lumayan juga nih. Ini sebelum berangkat dibagi semua nih. Bismillahirrahmanirrahim, sekitar pukul 19.23 kita meninggalkan shelter keberangkatan dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Nah, kita berangkat dari kota Pekanbaru teman-teman, kurang lebih sekitar pukul setengah 8 malam. Dan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Medan itu secara normal itu sekitar 12 jaman ya. Nah ini suasana jalanan di kota Pekanbaru yang dekat dengan terminal teman-teman. Kondisi di luar gelap banget ya. Nah ini ada penumpang yang naik dari pinggir jalan juga nih. Kelihatannya udah janjian sama krunya sih. Udah request ke agen atau loket ya.
Sekitar pukul 20:11 kita masuk ke jalan tol di ruas tol Pekanbaru ke Dumai, teman-teman. Kita memasuki via gerbang tol Pekanbaru. Untuk jalan tol ini panjangnya kurang lebih sekitar 100 kilometeran lebih ya, teman-teman. Sekitar 120 sampai 140 km dan menghubungkan antara Pekanbaru, Duri sampai ke tujuannya yang paling ujung itu di Kota Dumai. Dan apabila golongan 1 seperti ini itu tarifnya sekitar 177.500-an poin, 100 ribuan lebih, teman-teman. Nah, kemungkinan besar kita bakal keluar di daerah Duri ya nanti. Jadi nggak terlalu jauh sampai ke Dumai, entah di Batin Solapan ataupun di daerah gerbang tol pinggir. Mari kita lihat aja nanti. Few moments later. Tadi masuk tol perasaan sekitar jam berapa ya? Sekarang bangun-bangun udah jam 5 pagi, teman-teman. Udah sampai daerah kisaran Kabupaten Asahan ya. Dan ini tadi baru nurunin beberapa penumpang. Ini kelihatannya mampir di loket Halmahera ataupun Makmur Kisaran ya. Dari Kisaran ini kita masuk jalan tol ya, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu ujung jalan tol di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menuju Aceh itu udah sampai ke Tanjung Pura. Jadi menuju ke arah Pekanbaru ini sampai Kisaran sini ya. Kita masuk gerbang tol via gerbang tol Kisaran sekitar pukul 05:06. Wah, kemungkinan sekitar pukul 7 pagi udah sampai Medan nih, teman-teman. Ini pada ngembun semua ya, di samping, di depan. Di dalam tol dibejek sampai 120 km per jam. Tiba-tiba ngerem, teman-teman, karena ada bus lain ya di depan. Dan untuk akselerasi dari Scania di Halmahera ini smooth banget ya. Jadi nggak ngerasa gerudak-geruduk kayak gitu rasanya tuh. Oh, sama-sama Halmahera, teman-teman. Mantap banget nih memang. Selamat pagi saya ucapkan dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Ini tadi barusan keluar tol Lubuk Pakam untuk menurunkan penumpang dan langsung masuk lagi ke tol. Kelihatannya nanti langsung menuju ke gerbang tol Amplas dan menuju ke loket dari Halmahera di Kota Medan yang terletak di Sisingamangaraja ataupun Kecamatan Medan Amplas, teman-teman. Dan ini pagi-pagi ditemani lagu seperti ini, wah syahdu banget ya sih. Dan pemandangan di tol sini tuh kebanyakan memang pohon kelapa sawit ya, teman-teman.
Macam di tol di Riau juga nih, nggak ada beda sih. Dan kalau menurut saya pribadi ini cepet banget ya perjalanannya. Berangkat dari Pekanbaru kemarin kurang lebih itu sekitar pukul 7:30. Ini 6:30 loh teman-teman. Udah Lubuk Pakam, kemungkinan sampai di loket Halmahera Amplas nanti kurang lebih pukul 7 pagi deh. Wah, mantep. Perjalanan kurang lebih cuma 11 jam teman-teman. Ini kursinya nyaman banget, terus pembawaan dari drivernya juga enak ya. Selimutan sepanjang perjalanan, terus direbahkan kayak gitu. Ditambah dengan buayan dari Scania, suspensinya yang bikin mengayun-ngayun itu, cocok banget. Sayangnya sih di sini untuk AC-nya itu memang dingin banget ya teman-teman, apalagi untuk di hot seat di sini itu dapat 2 low frost ya, bagian sini sama satunya di atas sini. Makanya dua-duanya saya tutup teman-teman. Kalau dibuka salah satu memang asli dingin banget. Sekitar pukul 06:22 kita sudah tiba di gerbang tol Amplas. Dan habis ini kita akan melewati jalanan biasa teman-teman. Kelihatannya untuk tujuan akhirnya ini sampai ke garasi sana ya teman-teman. Nah ini dia gerbang tol Amplas. Jadi untuk bus-bus malam menuju ke arah Pekanbaru ataupun Padang, kebanyakan tuh loketnya berada di Amplas ini teman-teman. Kecuali yang memang start awalnya itu dari Pangkalan Brandan ataupun Binjai ya. Itu punya loket di daerah lain juga. Nah untuk Halmahera ini sama Makmur itu loketnya sama, letaknya terletak di samping ataupun dekat dari loket ALS ya, ataupun seberang dari loket Raja Perdana Inti atau Rapi teman-teman. Nah, ini lagi rame banget nih di gerbang tol Amplas ya. Wah ada PO Chandra nih. Biasanya untuk PO Chandra itu tujuannya menuju ke Pekanbatu sana ya, ke Riau juga. Dan dia juga punya armada langka teman-teman. Itu bus tronton sasis dari Cina. Tuh Chandra Adi Dharma Raya. Lagi ngantri juga untuk keluar dari gerbang tol Amplas ini. Nah apabila dari kisaran tuh sekitar 108.500 teman-teman. Dan apabila lanjut ke Tanjung Pura itu juga bisa ya. Oke, kita udah ngelakuin tap out. Dan dari sini kita akan berbelok ke kanan ya, menuju ke arah Kota Medan. Apabila berbelok ke kiri itu menuju ke arah Tanjung Morawa ataupun Lubuk Pakam lagi teman-teman. Alhamdulillah ini sekitar pukul 06:35 kita udah tiba di loket dari Halmahera di Jalan Sisingamangaraja di daerah Medan Amplas teman-teman. Wah perjalanan kurang lebih cuma 11 jaman aja, terus dibuai kenyamanan Scania, cocok banget sih untuk naik ini dari Pekanbaru menuju ke Medan ataupun arah sebaliknya. Dengan harga tiket yang lumayan terjangkau, kurang lebih 400 ribuan aja. Real nggak berhenti dimanapun, langsung hantam terus Pekanbaru Medan los. Nah ini masih parkir ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah tiba teman-teman, dan langsung dibongkar semua untuk bagasinya. Ternyata paketannya full. Nah walaupun ini menggunakan switch kombi kayak gitu ya,
Jadi masih ada space untuk bagasi yang terletak di bagian depan. Untuk di bagian belakang kan agak sempit untuk bagasinya teman-teman. Kayak berkurang beberapa senti ya, karena digunakan untuk kelas sleeper yang notabene di bagian atas dan di bagian bawah kayak gitu ya. Asli keren banget untuk bus Halmahera ini dengan layanan seperti ini. Menjadi opsi bagi para penumpang yang ingin bepergian di Medan ataupun ke Pekanbaru. Keren. Suasana dari loket Halmahera dan Makmur di Kota Medan seperti ini teman-teman. Dan ini areanya luas banget ya. Ini sampai ke belakang sini. Nah, jadi di sana ada kantor ekspedisi. Ini tempat pengambilan barang ekspedisi kayak gitu. Dan untuk pembelian tiket kelihatannya berada di depan. Dan di sini untuk pemberangkatan aja, untuk letak garasinya nggak di sini ya teman-teman. Jadi ada tempat khusus untuk pencucian dan perawatan kayak gitu. Mantap banget nih. Nah ini ada yang masuk nih, bus Makmur non AC. Ini dari arah mana ya teman-teman? Karena untuk Makmur sendiri rutenya cukup bervariasi ya. Ada yang menuju ke Sibolga ataupun menuju ke arah-arah Riau ke kabupaten kota lain. Nah. Ini busnya melanjutkan perjalanan menuju ke garasi setelah semua penumpang turun dan setelah semua paketan itu diturunkan teman-teman. Ganteng banget. Oke. Ini sangat recommended ya untuk perjalanan dari Medan menuju ke Pekanbaru teman-teman. Entah di sleeper, entah di Royal Class dengan harga tiket yang cukup terjangkau kita udah bisa naik bus semewah ini di rute Medan Pekanbaru. Mantap. Alhamdulillah ini saya udah tiba di tujuan saya, yaitu di kota Medan. Perjalanan yang non-stop banget memang kan, nggak berhenti dimanapun, nggak berhenti istirahat. Jadi dari terminal Bandaraya Payung Sekaki langsung ditembak ke sini menuju ke loket Halmahera Makmur yang berada di kota Medan. Itu tadi merupakan perjalanan saya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!